Halo guys, welcome to my channel. Gue Michael dan pada video kali ini gue akan membahas sedikit alias nge-review tentang sang raja terakhir atau RX King. Ya, biasa kalau kalian anak 90-an pasti tahu motor ini yang biasa tuh disebut dengan motor jambret. Nah, daripada banyak basa-basi, let's find out. Oke guys, sekarang gue akan bakal bahas dan nge-review sedikit tentang RX King ini. Jadi, RX King ini merupakan RX King tahun 2008, cuma registrasinya tahun 2009. Nah, kalau kalian tahu, RX King itu terakhir diproduksi tahun 2008. Nah, kenapa RX King ini merupakan sang raja terakhir, gue bilangnya. Nah, RX King ini mempunyai warna merah metalik yang menurut gue warnanya keren banget, apalagi dipadukan dengan velg yang udah RCB Gold. Nah, RX King ini ada beberapa perbedaan yang nanti gue bakal bahas dengan RX King sebelum-sebelumnya. Cuma gue bakal bahas sedikit tentang histori dari RX King ini sendiri. Nah, kalau kalian anak 90-an pasti tahu lah, RX King ini merupakan momok buat orang-orang gitu kalau di jalanan. Kalau misalnya mereka ngeliat RX King itu pasti takut bawaannya. Kenapa? Karena RX King ini terkenal dengan motor jambret. Jadi, zaman dulu itu banyak banget jambret yang pakai motor ini buat ngambil barang orang. Kenapa sih? Karena tenaga bawahnya itu kencang banget. Dan RX King ini juga biasa disebut jet darat karena memang tenaga bawahnya itu ya kencang. Jadi kalau misalnya orang ngejambret, misalnya dia orang nih ngejambret barang orang, itu bisa kaburnya cepet alias nggak ketangkep kayak gitu. Nah, RX King ini sebenarnya itu pertama kali keluar itu tahun 1977 dengan RX 100 atau 100 cc dengan power 11,5 dk dan top speed di 110 km per jam. Itu termasuk kencang banget loh tahun 1977, apalagi dengan 100 cc seperti itu. Nextnya tahun 1979 dengan RX 125 dan mesinnya udah di-upgrade dari 100 cc jadi 125 cc dengan power yang 13 dk dan mempunyai 4 percepatan sama kayak RX 100. Terus nextnya itu ada RXK tahun 1980 dan upgrade lagi nih powernya jadi 135 cc, 17,5 dk dan top speed 150 meter per jam. Alias sudah kencang banget kan pas zamannya. Nextnya ada RXS tahun 1981 tapi mesinnya turun jadi 115 cc. Next ada RX Special tahun 1983 dan RX King Cobra tahun 1983. Nah, RX King Cobra ini merupakan RX King yang cukup dicari sekarang. Kenapa sih? Karena dia mempunyai bentuk stang dan tangki yang unik. Dia itu kayak Cobra gitu. Jadi banyak orang tuh yang nyari RX King Cobra. Dan harganya pun juga lumayan. Bisa 20-30 juta tergantung kondisi. Nah, setelah RX King Cobra ada RXZ tahun 1985. Dan dia mempunyai fairing yang racing dan modern. Jadi RXZ ini tuh beda sendiri sama yang lainnya. Dia modelnya benar-benar unik. Aneh sendirilah. Dari RXZ keluar RXR tahun 1988 cuma kurang populer karena dia punya mesinnya 115 cc alias turun lagi. Udah kenceng, sekarang malah jadi pelan. Nah, setelah itu keluar RX King Master tahun 1996 dan sudah dibuat di Indonesia. Jadi kalau misalnya yang zaman dulu itu dia masih import. Nah, kalau yang ini udah dibuat di Indonesia. Dari RX King Master keluar RX King New tahun 2022. Nah, RX King New itu perbedaannya dia udah katalik converter di bagian knalpotnya. Jadi pas zamannya itu motor itu udah harus Euro 2. Jadi akhirnya si Yamaha keluarin RX King New ini dengan udah katalik converter. Jadi bisa dijual di Indonesia. Dan terakhir keluar RX King yang tahun 2008 ini karena dia juga ada beberapa perbedaan sama RX King tahun 2002 itu. Dan akhirnya motor ini juga disuntik mati. Karena dia udah nggak bisa lah keep up sama regulasi emisi yang semakin naik dari Euro 2 jadi Euro 3. Nah, seperti kalau kalian tahu, 2 tak itu kan asapnya banyak tuh, ngebul banget kan. Cuma memang yang untuk tahun 2008 ini nggak terlalu ngebul sih. Nah, seperti itu. Oke guys, sekarang gue bakal langsung bahas motor ini secara detail dari bagian depannya ya. So,
let's ikutin. Guys, jadi langsung menuju ke bagian depan dari RX King tahun 2008 ini. Nah, RX King tahun 2008 ini dia lampunya itu udah bulat. Nah, kalau RX King dulu-dulu itu dia masih model kotak. Cuma kalau 2008 ini dia udah bulat dan mikanya bening. Terus, kalau kalian bisa lihat, sennya itu juga udah mengecil dan mikanya juga ikut bening. Dan kedudukannya itu seperti RX King di tahun sebelum 2002, kayak gitu. Nah, untuk klaksonnya masih biasa di sini. Terus RX King yang ini udah dimodif juga bagian depannya. Nah, kalau kalian bisa lihat bagian velgnya udah diganti pakai RCB. Setahu gue ini RCB-nya pakai RCB Ninja. Gue lupa juga untuk apa. Cuma RCB yang depannya ini langsung klop ke RX King ini. Cuma bedanya kalau di RX King biasanya itu kan pakai ring 18 tuh, pakai jari-jari. Nah, kalau di sini jadi turun jadi ring 17. Terus dibalut dengan ban Pirelli Rosso Sport dengan ukuran 80/90 ring 17. Kalian juga bisa lihat kalau di RX King udah pakai depannya udah disc, terus udah pakai kalipernya setahu gue itu 2 piston, 1 pin. Tapi kalau di belakang masih tromol. Nah, nanti kita lihat ya bagian belakangnya. Yuk, kita sekarang menuju ke bagian speedometernya. Nah, kalau di speedometernya ini yang tahun 2008 yang warna merah ini dia udah warna putih. Terus speedometer ini udah DC. Jadi kalau kita nyalain kontaknya dia udah nyala. Tapi karena ini terang ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi sebenarnya ini pas kalau dia kontak di speedometernya udah nyala. Nah, kalau di sebelum-sebelumnya itu dia masih AC. Jadi harus mesinnya nyala baru nyala seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau kalian bisa lihat di unit ini masih full original kecuali yang tadi ya si velgnya udah diganti sama paling yang bagian sini udah dicat sih. Cuma sisanya masih full original. Nah, kalau di RX King zaman dulu nih emblemnya ini dulu itu emblemnya timbul terus keras. Cuma setahu gue dari tahun 2002 ke atas itu dia udah pakai kayak tempelan stiker gitu sih. Seperti itu. Nah, terus kita langsung menuju ke mesinnya. Oke guys, langsung menuju ke bagian mesin dari RX King 135cc. Nah, RX King 135cc ini masih 2 tak. Terus dia diameter pistonnya 58 dan diameter stroke-nya 50 mm. Nah, di RX King ini tuh terkenal banget dengan tenaga bawahnya yang kenceng banget gitu tenaga bawahnya. Ya, kalau kalian tahu kan RX King itu seperti jet darat lah dibilangnya. Karena RX King ini memang tenaganya itu lumayan besar. Dari 135cc ini dia keluar tenaganya itu 18,5 horsepower di 9000 rpm dan torsi sekitar 15 Nm. Nah, untuk motor yang seenteng ini dengan tenaga sebesar itu memang tarikan bawahnya kenceng. Apalagi ditambah dengan YEIS atau Yamaha Energy Induction System. Nah, YEIS itu sebenarnya ada di atas sini, nggak terlalu kelihatan. Cuma intinya itu dia kayak menyimpan bahan bakar dan udara yang terbuang. Jadi dia kayak nyimpan terus nanti ada kayak katupnya ngebuka lagi. Jadi tenaganya itu bener-bener full. Terus YEIS ini juga mengurangi emisi bahan bakar, mengurangi polusi dari RX King. Nah, dia menggunakan karburator 26 FM26, terus dia memiliki 5 percepatan. Nah, cuma RX King ini masih berpendingin udara, jadi belum ada radiator. Kalau misalnya kayak di Ninja 2.5 kan udah ada radiatornya. Cuma kalau di RX King ini masih belum ada. Memang kalau untuk standarnya memang masih lebih kenceng Ninja RR ya, jauh. Ninja RR kan horsepower sekitar hampir 30 standarnya. Nah, RX King ini horsepower-nya 18,5. Cuma ya untuk 135cc powernya itu cukup besar ya. Nah, perbedaannya lagi di RX King ini, kalau yang 2008 yang terakhir itu ada di knalpotnya. Nah, kalau kalian bisa lihat, dia ini udah warna hitam. Udah hitam terus belakangnya chrome. Kalau di tahun sebelum yang 2008 ini, dia masih full chrome gitu. Masih full chrome. Cuma kalau di 2008 dia udah seperti ini. Dan suaranya pun jadi kecil banget, nggak terlalu kecil sih, cuma maksudnya lebih adem daripada RX King yang biasa.
Terus next kalian bisa lihat ke bagian belakang. Dia di sini dia masih pakai double shock, remnya masih tromol. Dan kalau kalian bisa lihat di belakang juga udah pakai velgnya RCB juga, RCB dengan bannya Diablo Rosso Corsa 2. Ukuran juga sama 80/90. Jadi ini 100/80. Jadi naik satu step dari yang depan. Naik 2 step dari yang depan. Kalau yang depan kan pakai 80/90. Kalau yang belakang itu pakai 100/80. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada bedanya sedikit sih. Di bagian belakang sini, kalau yang 2008 dia mikanya ini udah lebih kecil daripada yang lainnya, seperti itu. Nah guys, kira-kira itu bedanya dari RX King tahun 2008 ini dengan pendahulunya. Nah, buat kisaran harga, sebenarnya harganya RX King itu udah gelap ya, apalagi sekarang harga RX King itu udah naik banget. Kalau misal kalian tahu, sempat waktu itu ada RX King tahun 2003 yang warna gold, itu dia kejual 150 juta. Nah, kenapa sih harganya bisa mahal banget? Karena RX King tahun 2003 itu merupakan anniversary dari RX King, 20 tahun anniversary-nya. Nah, kalau kalian tahu, RX King yang pertama, yang bener-bener RX King-nya itu kan Cobra, tahun 1983 keluarnya. Nah, yang 2003 itu harganya itu mahal, karena dia memang spesial, warnanya hitam, terus ada list gold-nya, itu special anniversary, dan kejualannya 150 juta. Nah, untuk kalau yang tahun 2008 ini harganya sih gelap juga ya, tapi kisarannya mungkin ada 40, ada yang 50, ada yang 60, tergantung kondisinya, seperti itu. Nah, buat kalian yang mau cari RX King, pastikan juga RX King itu terserah kalian sih, tapi kalau gue lebih suka yang masih kondisinya original. Kalau yang rekondisi tuh kayak kurang aja gitu kan. Nah, cuma kalau yang khusus yang RX King ini, dia masih full original, kecuali yang tadi, di sini udah dicat doang, dan sisanya sih masih original. Paling kemarin ada beberapa lampu yang nggak original, cuma udah dibalikin ke originalnya. Nah, abis ini gue bakal test ride sedikit dan mungkin kalian bisa lihat bagaimana tenaga bawah dari RX King tahun 2008 ini. Oke guys, sekarang langsung aja kita test ride. Nggak test ride juga sih, karena gue udah bawa ini beberapa kali juga. Cuma kita langsung rasakan sensasi dari sang motor jambret, sang jet darat, sang raja terakhir, seperti itu. Ya, pertama-tama kalau biasa kalian yang bawa motor sport, kalau naik motor ini enak banget karena dia stangnya tegak, dan duduknya itu lurus. Jadi joknya ini lurus sehingga kalau kalian bawa boncengers pun nggak pegel, karena kakinya pun ini hampir 90 derajat, jadi lurus begitu. Terus stangnya pun tinggi, pas, nggak terlalu naik, nggak terlalu turun juga, pas di tengah-tengah gitu. Badan kalian pun juga tegak, dan memang enak banget sih, nyaman banget, nggak bakal capek jalan jauh pakai motor ini. Dan memang banyak yang motor ini dipakai untuk touring karena memang nyaman banget dibawa di jalan. Nah, karena ini udah yang 2008 dan udah knalpotnya berbeda, dia suaranya itu lebih halus, nggak sekenceng RX King kebanyakan. Memang masih kencang sih suaranya, cuma udah mendingan lah. Udah mendingan. Dan ini kalian bisa ngerasain banget nih tenaganya, dari 4000 ke atas itu tenaganya itu keluar banget. Tapi untuk di RX King ini tenaga atasnya itu kurang enak, karena yang pertama itu udah pasti karena knalpotnya semakin banyak hambatan, maka tenaga pun bakal semakin terhambat gitu, karena knalpotnya udah beda, jadi tarikan atasnya itu kurang enak. Dan kalau mau enak, kalau gue tanya mekanik gue, harus ganti at least ganti membran lidahnya itu diganti. Kalau mau lebih enak lagi mungkin bisa ganti karbu pakai PWK, yang memang tarikan bawahnya untuk PWK itu enak ya.
Dan kalau memang mau jos ya ganti knalpot. Cuma gue malah lebih demen pakai knalpot gini, jadi suaranya itu nggak sekencang racing kebanyakan kayak gitu. Oke guys, kita akan coba sedikit tarikannya. Wah, suaranya kayak jet darat ya memang. Suaranya kayak jet darat guys. Dan personally gue demen banget sih sama 2 tak ini. Gara-gara ini gue jadi suka sama 2 tak. Dan mungkin nextnya gue bakal cari Ninja RR, karena gue pengen ngerasain tenaga yang besar di RPM atas dari Ninja R. Kalau di racing ini memang tenaga bawahnya itu yang fenomenal, tapi tenaga atasnya kalian harus oprak-aprik lagi lah. Untuk yang seri ini ya, yang 2008 ini. Untuk yang lainnya gue belum pernah ngerasain untuk langsung. Jadi gue nggak bisa kasih apa namanya, menurut gua gitu. Cuma kalau ini yang gua rasain itu tenaga bawahnya enak. Cuma memang kalau udah di 8000 ke atas tuh tenaganya kayak nggak mau keluar, kayak ada something yang nahan gitu. Jadi kalian jalannya tapi tenaganya tuh nggak keluar karena berasa ada yang ditahan. Untuk shock belakangnya rada keras ya, pendek dan rada keras double shocknya, rada kurang enak sih. Untuk handling sih enak, apalagi ini udah pakai ban Rosso Corsa 2 100/80 belakangnya, dan depannya pakai Rosso Sport 90/80 dan pakai velg RCD. Nah, ralat sedikit, kata mekanik gua yang susah itu malah pasang yang depan, yang belakangnya itu lebih mudah masangnya. Cuma yang depan ini bisa kepasang, tapi akhirnya ngorbanin speedometernya nggak bisa jalan. Dan hal yang gue kurang suka dari 2 tak sih sebenarnya engine brake-nya ya. Engine brake-nya tuh nggak berasa, hampir nggak ada. Jadi kalian harus ngandelin rem depan sama belakang. Dan racing ini rem belakangnya tuh sering ngunci, jadi kalian harus rada hati-hati pakai rem belakangnya, karena dia pun juga masih tromol. Depan sih udah disc brake, dan yang depannya sih enak, empuk dan gigit. Wah, suaranya sih, wah gila, enak banget sih suaranya ini. Susah, gue demen banget sama suaranya. Suara 2 taknya enak banget. Dan racing ini pakai 5 percepatan. Dan top speed sih gue nggak tahu, dan gue nggak berniat untuk mencobanya juga di motor ini karena sayang. Ini kita buat jalan-jalan santai aja. Wah, suaranya, wah enak sih. Sumpah gue demen banget sama suaranya. Nah, tenaga atasnya yang kurang. Tenaga bawahnya sih enak, tenaga atasnya nggak enak. Ada yang berasa, ada yang nahan. Cuma overall sih enak banget buat harian. Ya gitulah rasanya dari racing tahun 2008 ini. Sang jet darat, suaranya dan tarikan bawahnya memang enak. Kalian berasa ditarik pas narik itu. Nah, buat kalian yang mau cari motor ini, gue saranin untuk cari baik-baik, cari yang kalau misalnya restorasi pun restorasi original. Jangan yang jelek gitu restorasinya. Aduh, bawa anak kok pakai helm. Mantap dah. Dan gue jujur, gue jadi suka banget sama racing ini, dan
Gue jamin RX ini bakal harganya naik terus. Cuma memang di Indonesia harganya rada abu-abu aja sih. Ya, sekian review dari gue. Kalau misalnya kalian suka video ini, please like, comment, dan subscribe. Kalau kalian nggak suka, unlike nggak apa-apa. And see you on the next video. Bye bye.